Shalom semua, welcome back to Iktus Digital Service. Pembahasan kita minggu ini masih seputar tema MIS, di mana kita akan dilayani oleh Pastor Grandikson dalam pembahasan tentang keperawanan tanda kesucian. Untuk kalian yang belum tahu tentang apa itu MIS, yuk cek video kita sebelum-sebelumnya. Saya juga mau mengingatkan kalau setiap bulannya Iktus mengadakan webinar teologi yang bersifat gratis. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, kalian bisa cek Instagram kami di iktus.community. Di Instagram kami, kalian juga dapat menemukan Iktus Daily Devotion yang terbit setiap bulannya. Selain itu, kalian juga bisa cek di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, saya ucapkan welcome, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Yo, welcome back di Iktus Digital Service. Nah, hari ini kita masih bahas soal tema besar kita yaitu mist. Salah-salah kaprah kita yang pengen kita lurusin. Nah, hari ini teman-teman, topik kita yang pengen kita lurusin adalah tentang keperawanan. Keperawanan itu penting? Tanda tanya, iya kan? Seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah ini, di judul video ini. Keperawanan itu penting. Nah, ini yang jadi banyak masalah. Bahkan teman-teman sering baca pasti di berita bahwa ada tes keperawanan, ya kan? Ada banyak hal yang berseliweran, banyak isu yang berseliweran soal keperawanan. Waduh, kalau perawan mantep, kalau nggak perawan, udah nggak bagus. Waduh, banyak banget isu-isu yang sangat nempel dengan stigma ini ya. Bahwa orang yang perawan itu oke, suci, baik. Tapi bagi perempuan yang gak perawan, mereka, wah ini anak nakal ini. Ini pasti anak yang, gak benar nih. Nah, ya teman-teman, kita diskusi santai lagi hari ini. Teman-teman bisa nanti komen di bawah, bisa kasih opini teman-teman, masukan, sanggahan, kritik, apapun itu silakan ngobrol di bawah. Kita akan tanggapi dan kita akan sangat apresiasi itu. Oke? Nah, jadi teman-teman hari kita mau lihat apa sih sudut pandang Alkitab tentang keperawanan. Nah, teman-teman, aku mau bacain satu ayat yang kontroversial dulu. Satu ayat kontroversial. Yaitu Ulangan pasal 22, ayat 20-21. Ayat ini sering disalahpahami. Sering mispersepsi. Bahwa dipikir ayat ini memberikan standar. Tuh, lihat tuh. Yang benar tuh yang perawan. Yang gak benar itu wajib atau patut mati. Mereka nggak pantas untuk dapat masa depan yang baik. Benarkah itu? Yuk kita coba baca. Ulangan pasal 22 ayat 20-21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tuh kan, udah dibilang, itu noda. Itu orang jahat. Gak usah dipelihara, gak usah dibela-bela cewek begitu. Perempuan begitu gak usah dibela-bela. Percuma, mereka gak benar. Benarkah ayat ini ngomong soal itu? Nah, itu persepsi orang pada umumnya teman-teman. Yuk kita dalami firman Tuhan ini. Kita dalami kebenaran ini. Supaya teman-teman dapat insight yang baru. Insight yang relevan. Yang kita bisa pakai di zaman ini. Ya. Teman-teman harus pikirkan. Bahwa mereka yang tidak perawan teman-teman. Bukan hanya mereka yang pernah berhubungan seksual dengan laki-laki sebelum pernikahan. Tapi teman-teman ternyata banyak riset yang membuktikan bahwa sejak lahir seorang perempuan bisa punya keadaan medis tertentu. Ya, keadaan medis tertentu yang membuat selaput darahnya. Yang biasa itu jadi ukuran keperawanan ya. Selaput darahnya itu nggak seperti orang biasa. Yang nggak akan berdarah pada malam pertama. Atau mungkin ya berbeda aja pada umumnya begitu ya. Pokoknya aneh aja gitu. Atau bisa juga ternyata ada kecelakaan. Itu juga bisa menyebabkan seorang perempuan selaput darahnya sobek. Alias kita pandang nggak perawan. Atau teman-teman yang paling menyeramkan adalah ternyata bisa juga seorang perempuan itu mungkin tidak perawan dalam arti selaput darahnya sobek atau terluka karena kekerasan seksual. Dia adalah korban kekerasan seksual. Dia adalah penyintas, survivor kekerasan seksual. Nah, terus gimana dengan mereka yang punya keadaan medis, ngalamin kecelakaan, atau penyintas dari kekerasan seksual, korban kekerasan seksual? Apakah kita akan bilang, mereka patut dihukum mati sesuai dengan ayat ini? Atau mereka patut untuk dikucilkan, dibuang, dipandang nggak benar sesuai dengan ayat ini? No. Pasti ada cara lain untuk membaca ayat ini. Pasti ada cara yang benar buat baca ayat ini. Nggak mungkin begitu. Karena kita lihat di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berzina. Perhatikan teman-teman. Perempuan yang berzina.
Tuhan tidak melemparinya dengan batu. Tapi Tuhan katakan, jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Lihat, sih? Ada sesuatu yang perlu ditafsir ulang. Kalau kita baca dengan kacamata biasa aja ya, kayak kita baca novel, baca buku, ya akhirnya kita akan mikir, wah bener nih, Alkitab mengisyaratkan perempuan harus perawan. Bagi laki-laki, mereka akan mencari ketika nanti pacaran, ketika nanti mau menikah, aku mau yang perawan. Kalau nggak perawan, aku nggak akan nikahi dia. Kalau nggak perawan, aku akan putusin dia. Tapi sebaliknya, kalau dapat perawan, aku happy. Aku senang, aku bahagia. Nah, apakah kebahagiaan cuma diukur dari keperawanan? Itu kan some kind of pemikiran yang dangkal banget. Gitu, ya nggak? Terus kalau dia nggak perawan, why? Kalau dia perawan, why? Nah, tapi disclaimer dulu teman-teman. Dengan gue bagiin soal keperawanan ini, bukan artinya gue mengajak semua perempuan untuk rame-rame nggak usah pikirin soal keperawanan. No. Itu bukan pesan yang gue mau sampaikan, teman-teman. Jangan langsung mikir begitu. Itu dangkal dan gak jelas banget. Ya. Tapi gue mau lihat dalam perspektif, sudut pandang yang lebih luas tentang ayat ini. Pasti ada cara baca yang benar tentang ayat ini. Dan bagaimana kita melihat sesama kita, terutama perempuan yang mungkin tadi mengalami kekerasan seksual, mengalami kecelakaan, atau bahkan mungkin dia pernah masuk dalam pergaulan bebas, dia pernah jatuh, dan bagaimana kita melihatnya? Kalau dia sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki lain, why? Bagaimana kita menanggapinya? Yuk kita mau belajar. Supaya kita benar-benar punya hati seperti Yesus. Yang ketika bertemu dengan perempuan yang berzina, Tuhan tidak bilang kamu gak berharga. You sampah. Kamu gak pantas buat dapat laki-laki yang baik. No. Dia bilang aku pun tidak menghukum engkau. Jangan buat dosa lagi. Nah, bagaimana kita bisa punya hati seperti Yesus? Yuk kita belajar. Nah, teman-teman, ayat yang tadi itu mesti kita baca dengan hati-hati. Ingat teman-teman, ketika baca Alkitab, ini prinsip penting. Dalam pesan Alkitab, itu ada pesan intinya yang bisa diterapin lintas waktu, tapi ada bungkus budaya. Ada bungkus budaya yang membungkus pesan itu untuk disampaikan pada hari itu supaya masuk. Supaya nyambung. Nah, kita harus membuka bungkus ini. Ya, ingat, dalam menafsir Alkitab itu ada bungkus budayanya, ada pesan intinya. Ya. Nah, kita harus buka bungkus ini untuk menemukan pesan intinya. Nah, keperawanan perempuan adalah bungkus budaya yang hari itu masih sangat dipahami secara kuno ya, secara tradisional. Memang ayat ini teman-teman berangkat dari ayat yang muncul di tengah-tengah masyarakat berbudaya patriarki. Apa tuh budaya patriarki? Budaya patriarki itu maksudnya adalah suatu budaya yang melihat laki-laki sebagai pemimpin, pengambil keputusan, ya, sosok imam gitu ya, patriark ya, seorang bapak pemimpin. Dari kata pater ya, patriark itu bapak, artinya laki-laki mendominasi. Sehingga laki-laki itu bisa memberi nilai pada perempuan. Dalam masyarakat patriarki itu laki-laki yang memberi nilai pada perempuan. Nah, salah satu nilai yang diberikan oleh si laki-laki kepada perempuan pada masa itu adalah, kalau kamu perawan, ketika kamu berhubungan seksual pertama kali pada malam pernikahanmu, dan ada spray di bawah yang mereka tidur ya, kasur pengantin itu ada spray, terus ada alas putih di bawahnya, dan alas putih itu meneteskan darah, maka kamu perawan. Kalau tidak, kamu nggak perawan. Nah, kalau kamu nggak perawan, artinya kamu sudah pernah berzina di belakang aku. Nah, masyarakat hari itu punya norma seperti itu. Nah, firman Tuhan datang di kondisi masyarakat yang begitu. Jadi, mau gimana? Ya udah. Firman Tuhan nggak berusaha untuk langsung mengubah secara radikal memang. Wah, udah ubah aja itu, dibuang aja. Kita harus yang lain. Kita harus bikin yang lebih baik, lebih bagus. Enggak. Faktanya firman Tuhan masih memakai budaya itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan satu pesan yang nanti kita akan gali. Tapi jelas dulu sekarang ya, bahwa keperawanan itu adalah satu keperawanan yang ditandai dengan selaput darah yang masih utuh, yang ada darahnya itu ya. Kalau berhubungan seksual pertama kali, itu adalah bungkus budaya.
Itu adalah bungkus budaya yang diberikan oleh masyarakat patriarki pada hari itu terhadap perempuan. Memberi nilai terhadap perempuan. Nah, bungkus budaya ini bisa berbeda di masing-masing waktu. Ini bisa berubah seiring waktu, teman-teman. Bungkusnya. Tapi pesannya tidak berubah. Ya, nanti kita belajar pesannya. Tapi aku mau kita sekarang lihat ini sebagai bungkus dulu. Karena firman Tuhan hari itu datang ke masyarakat patriarki Israel hari itu, di tengah-tengah timur dekat kuno yang patriarki, maka Tuhan mau nggak mau pakai itu. Tuhan memakai itu. Kita nggak tahu kenapa Tuhan nggak langsung ubah, tapi faktanya Tuhan memakai itu. Maka teman-teman harus ketika membaca ini dilepas bungkusnya. Dilepas bungkusnya. Bagaimana cara melepas bungkusnya? Dengan menggunakan prinsip penafsiran atau hermeneutik. Ya. Nah, apa yang mau aku bagiin tentang hermeneutik untuk membuka bungkus ini? Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa dalam Ulangan pasal 22 ini, genrenya, atau yang lebih benar itu disebut genre ya. Bacanya itu genre. Nah, genre Ulangan pasal 22 ini adalah genre hukum, teman-teman. Ini sastra hukum. Tulisan yang, temanya itu tentang hukum. Dia tuh bukan kayak bukan kayak tulisan Matius, Markus, Lukas yang kayak cerita gitu, narasi. Tapi teman-teman mesti tahu ada satu genre di Alkitab yang disebut genre hukum. Nah, itu Ulangan pasal 22 nih salah satunya, genre hukum. Nah, genre hukum ini punya berbagai jenis, ya. Salah satu jenisnya adalah genre hukum kasuistik. Perhatikan namanya. Kasuistik. Apa tuh maksudnya kasuistik? Genre hukum kasuistik bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dalam kasus tertentu. Memberikan tuntunan. Ya, memberikan tuntunan penyelesaian pada sebuah kasus. Hukum kasuistik memberikan satu hukum, aturan, tatanan, tuntunan untuk menyelesaikan satu kasus. Ya. Nah, dalam kasus ini ternyata kalau teman-teman baca utuh dari ayat ke-13 sampai ayatnya yang ke-20 ya, teman-teman akan menemukan bahwa di sini ada kasus seorang laki-laki sedang menuntut seorang perempuan bahwa istrinya ini ketika menikah dengan dia itu sudah tidak perawan lagi. Dituntut. By the way teman-teman mesti tahu bahwa di masyarakat hari itu ketika mereka bertunangan itu udah dihitung milik laki-laki. Itu udah dihitung menikah. Jadi ketika dia udah menikah terus dia nggak perawan berarti kan pada masa tunangan dia nggak benar. Loh kok dihukum kak masa tunangan? Tunangan belum nikah. Nah pada hari itu tunangan sama dengan menikah. Hanya saja belum tinggal serumah. Jadi perempuan sudah menjadi miliknya si laki-laki itu. Jadi kenapa si laki-laki itu berhak menuntut? Karena dia merasa bahwa dia dikhianati ketika masa pertunangan. Clear ya? Nah, genre hukum ini mengatur tentang tuntutan seorang laki-laki terhadap perempuan. Kalau misalnya perempuan itu didapati tidak perawan atau tidak setia kepada laki-laki itu. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah hukum kasuistik. Ya, hukum kasuistik yang memberikan tuntunan untuk penyelesaian masalah. Itu berarti ini nggak boleh dibaca sebagai standar. Perhatiin, ini bukan standar ketika kita melihat atau memilih perempuan sebagai jodoh. Atau melihat seorang perempuan berharga atau tidak. Ini bukan ngomongin soal itu loh. Konteksnya itu bukan ngomongin soal apakah perempuan ini baik atau tidak lihat dari perawannya. No. Alkitab sedang memberikan tuntunan bagi orang Israel zaman dulu. Gimana sih kalau ada laki-laki yang nuntut? Nah dikasih nih tuntunannya begini ya. Kalau misalnya kamu nemuin ada tanda perawan, kalau enggak gimana ya kan? Kalau temuin dan enggak beda kan kasusnya. Teman-teman bisa baca nanti. Kalau misalnya ternyata laki-laki itu hanya memfitnah, ketika dibuktikan ternyata si perempuan itu masih perawan sebelum dia menikah, wah laki-laki ini bisa dipukul. Didenda dan tidak boleh menceraikan perempuan itu. Nah, tapi sebaliknya kalau memang perempuan itu terbukti, maka perempuan itu harus dihukum. Nah, ini bicara soal bagaimana diatur. Bagaimana
mereka yang punya masalah ini diatur, diselesaikan masalahnya. Jadi ingat teman-teman, ayat 19 dan 20 ini, ayat 20 dan 21 ini tidak boleh teman-teman baca sebagai standar. Seakan-akan, wah nih Alkitab lihat. Alkitab bilang kalau nggak perawan itu artinya patut mati. Nggak berharga. Nggak bernilai. No, itu bukan pesan utama dari firman ini. Teman-teman harus baca ini sebagai satu hukum yang diterapkan pada zaman dahulu untuk menyelesaikan satu kasus tertentu. Bukan untuk diterapin sampai hari ini. No. Big no. Ya, itu bukan maksud dari ayat ini. Nah, justru teman-teman, kalau kita baca dengan teliti, hukum ini adalah hukum yang melindungi hak perempuan. Melindungi posisi perempuan di hari itu. Teman-teman mesti tahu, hari itu di masyarakat Israel dan di masyarakat timur dekat kuno pada umumnya, perempuan itu di posisi yang tidak menguntungkan. Kalau dia nggak menikah, itu dia akan tergantung seluruhnya kepada orang tua dan saudara laki-lakinya. Tapi kalau dia menikah dan suaminya meninggal, maka dia akan jadi janda yang miskin. Pokoknya perempuan itu pasti miskin aja deh. Makanya teman-teman lihat kan di Alkitab banyak janda-janda yang melarat banget kan. Janda di Sarfat, terus juga Naomi ya. Itu kan semuanya kasihan-kasihan ketika mereka ditinggalkan oleh suaminya kan. Itulah kondisi perempuan zaman itu. Nah, firman ini mengatur jangan sampai perempuan segera diceraikan oleh suaminya hanya karena suaminya merasa nggak perawan. Kan nggak perawan kan tinggal ngomong doang kan. Gimana dong cara buktiinnya? Nah, firman ini mengatur itu. Diatur pada hari itu gimana caranya masyarakat yang masih kuno hari itu nggak langsung sembarangan buang perempuan. Nggak langsung sembarangan buang istrinya. Semena-mena. Makanya diatur. Nih, begini. Lu mau tahu kalau dia perawan atau enggak dibuktikan gimana? Nih, aku kasih tuntunannya ya. Makanya kalau teman-teman baca dari ayat 13 sampai 21, itulah rule-nya. Justru hukum ini adalah hukum yang melindungi perempuan, teman-teman. Supaya perempuan tidak kehilangan keadaannya yang baik. Tidak kehilangan kesejahteraannya. Tidak hidup melarat di zaman itu. Tidak meninggal dalam kemiskinan. Karena hari itu posisi perempuan tuh nggak bisa kayak hari ini kerja, jadi wanita karir, no big no, hari itu nggak ada kayak begitu. Dulu tuh jadul banget dan sangat laki-laki sentris banget, itulah intinya. Nah jadi hukum ini melindungi mereka, jangan sampai mereka dituduh langsung dibuang gitu. Nah inilah yang jadi aku bilang tadi, bungkus budaya masih dilepas. Pesan utamanya apa? Pesan utamanya adalah Tuhan mau menyampaikan bahwa perempuan itu adalah sosok yang berharga. Mereka berharga. Apapun keadaan mereka, mereka adalah orang yang berharga. Mereka patut dilindungi. Hukum ini ada untuk melindungi perempuan, dan itulah pesannya. Yang kedua, setiap orang harus setia. Entah pada pasangannya, dan pada perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita berjanji, Tuhan aku mau hidup kudus, hidup benar. Nah, hukum ini mengajarkan kita, yuk kita jaga hidup kita dengan baik. Jangan sembarangan dengan tubuh kita. Tubuh kita ini harus membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan mendekatkan orang lain juga kepada Tuhan. Bukan dipakai untuk percabulan atau perzinahan. Tidak. Kita jaga tubuh kita. Tapi buat kita, terutama teman-teman perempuan yang nonton ini, yang mungkin punya masa lalu yang gak baik, yang kelam, yang teman-teman sesali, oke, bangkit. Gak masalah. Tuhan udah lupakan semua itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengisi hari kita esok hari. Yang kemarin udah berlalu, biarin. Tuhan gak melihat yang kemarin itu sebagai satu hal yang menghalangi kamu untuk mendekat pada dia. Tuhan buka tangannya untuk kamu. Dia mau peluk kamu kembali. Apapun kesalahan maupun masa lalumu, Tuhan terima. Tapi yang penting, bagaimana kamu ke depan berhubungan dengan dia. Setiakah kita dengan dia? Keperawanan itu bukan soal selaput darah, teman-teman. Terlalu dangkal orang cuma mikir perawan itu selaput darah. Keperawanan itu adalah keseluruhan diri kita. Hati, pikiran, perasaan kita yang kita persembahkan buat Tuhan. Kita jadi orang yang benar. Orang yang ikut kehendak Tuhan. Yang benar-benar persembahan diri kita untuk jadi orang yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. Itu baru kita perawan. Termasuk laki-laki di sini jadi. Gak ada perbedaan laki-laki perempuan. Gak ada. Seakan-akan perempuan harus lebih jaga diri, laki-laki gak usah. Enggak.
Keperawanan kalau hanya diukur dari selaput darah, maka laki-laki bisa lepas dari ukuran itu. Maka itu bukan ukurannya. Keperawanan itu seluruh diri kita yang kita persembahin buat Tuhan. So, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari adalah semua orang berharga. Perempuan adalah gambar dan rupa Allah juga. Di Kejadian pasal 1 ayat 26-28, Tuhan katakan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia sendiri. Siapa itu? Laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki jangan memandang perempuan rendah hanya karena masa lalunya, hanya karena mungkin keterbatasan fisiknya. Jangan. Begitu juga perempuan melihat laki-laki. Kita semua adalah gambaran rupa Allah. Buang pandangan-pandangan yang sama sekali membuat kita akhirnya melihat orang lain sebagai objek, sebagai properti. Seperti laki-laki melihat perempuan, oh perawan gak ya? Itu kamu melihat orang sebagai properti. Kamu gak melihat orang sebagai manusia. Kalau kamu melihat dia sebagai manusia, mau dia perawan atau enggak, dia punya masa lalu yang kelam atau enggak, kamu akan bisa berdamai dengan semua itu. Karena dia manusia yang punya masa depan. Masa lalu semua orang punya buruk. Iya, sama, kita semua buruk. Masalahnya sekarang masa depannya gimana? Kalau kamu melihat orang sebagai manusia, maka kamu tidak akan memperhitungkan masa lalunya saja, tapi juga masa depannya. Mari sama-sama kita manusiain manusia. Melalui firman ini, kita bisa nyimpulin bahwa keperawanan itu penting. Tapi bukan keperawanan selaput darahnya, tapi keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Yuk, sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, ini kami. Laki-laki dan perempuan yang ingin hidup suci di hadapan-Mu. Ingin menjadi perawan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak melihat kami berdasarkan keadaan fisik kami. Tapi Engkau melihat keberadaan batiniah kami. Hati kami. Apa sih isi hati kami? Itu yang Tuhan lihat. Tuhan, ini kami. Dalam masa lalu kami yang buruk, yang kelam, yang kami sesali pada hari ini, kami sekarang serahkan padamu. Kami percaya kami punya masa depan yang indah dalam Tuhan. Dan kami selalu punya harapan dan selalu bisa berharap sama Tuhan. Engkau sahabat kami yang baik. Engkau orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih untuk menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk selalu menjadi sahabat yang baik, yang menopang kami. Dan sekarang giliran kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Sekarang giliran kami untuk menyenangkan-Mu sahabat. Jadikan kami orang yang benar-benar memuaskan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.